Alhamdulillah anak-anakku yang soleh-solehah berjumpa kembali dengan Pak Soleh dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah karena sudah diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berjumpa di pagi hari ini. Yuk kita awali dengan doa bersama. Semoga nanti pembelajaran kita jadi manfaat dan barokah. Ketua kelas, Dino, silakan memimpin doa. Kita mulai pembelajaran, kita berdoa agar pembelajaran nanti bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini masuk semua ya? Ya. Masuk semua ya? Ya. Baik anak-anak, kali ini kita masuk pada pembelajaran ke-8 yaitu apa? Peduli lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menjelaskan pengertian lingkungan dan jenis-jenisnya. Yang kedua, menjelaskan konsep Islam tentang peduli lingkungan. Selanjutnya, menganalisis manfaat menjaga lingkungan dengan benar. Baik anak-anak, kita awali dari gambar yang ini ya. Baik, kalian perhatikan. Dari kedua gambar ini, gambar mana yang kalian suka? Yang kedua? Ya. Kenapa? Kok yang kedua? Nah, betul sekali karena yang kedua itu menggambarkan lingkungan yang bersih. Ya anak-anak, kalian kan setiap hari Selasa sudah melaksanakan kegiatan ajiriyata, betul? Jadi secara umum kalian sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat menjaga lingkungan. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini dia. Ada Quran surat Al-A'raf ayat 56 ini tentang menjaga lingkungan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul adzim. Baik, coba Fitri dibaca artinya. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa kita tidak boleh melakukan kerusakan di bumi. Yang intinya adalah menjaga lingkungan. Nah, Pak Soleh akan bertanya sekarang. Yang pertama, tahukah kalian apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa ya Pak? Ya, coba kenapa? Untuk penyebabnya kan belum banyak. Supaya kita tidak ragu untuk menyembahnya, gitu ya. Boleh. Yang lain ada lagi? Ya, Dino. Untuk menunjukkan kebesarannya. Menunjukkan kebesarannya. Wah, bagus. Ada lagi? Ya. Oke, kita lanjut dulu kepada yang kedua. Kalau alam dan lingkungan ini kotor dan rusak, yang rugi siapa? Iya. Kita ya. Ya. Nah, oke,
Oke, anak-anak, jadi begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Yang pertama adalah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kebesarannya. Ya, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai umat manusia. Ya. Jadi kalau alam ini kotor, rusak, yang rugi ya manusia itu sendiri. Nah, itu kita harus menjaga lingkungan alam ini supaya bersih, supaya sehat, sehingga hati kita senang ketika beribadah pun menjadi tenang. Yuk sekarang siapa yang mau nyanyi? Mau bernyanyi? Ini ada lagu tentang hati senang, ibadah tenang. Boleh tepuk-tepuk? Semangat. Alhamdulillah. Sekarang silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum anak soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian? Yuk kita kenalan dulu dengan lingkungan dan jenis-jenisnya. Lingkungan itu mencakup semua yang ada di sekitar kita dan menopang kehidupan. Bagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan biotik yang merupakan lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Selanjutnya kita belajar konsep Islam tentang peduli lingkungan. Dalam Islam, peduli lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab seorang muslim sebagai khalifah di bumi, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, bagaimana menerapkan sikap peduli lingkungan? Bisa kalian terapkan dengan hal di bawah ini. Yang pertama, menjaga kebersihan sebagai sebagian dari iman kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian, mengelola sampah dengan bijak, mengurangi penggunaan plastik, menghemat penggunaan sumber daya alam, melakukan penghijauan, dan jangan lupa senantiasa bersyukur dengan nikmat alam dan lingkungan yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, bagaimana? Sudah semakin tercerahkan tentang bagaimana peduli lingkungan? Sudah. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Soleh akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok belajar. Sebagaimana Pak Soleh tahu ya, bagaimana kriteria belajar kalian. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Ya. Kelompok visual nanti akan Pak Soleh berikan materi-materi dari buku-buku paket, ada buku cerita, ya. Kemudian untuk kelompok auditori nanti akan Pak Soleh berikan animasi lewat laptop tentang peduli lingkungan ya. Nah, selanjutnya untuk yang kinestetik nanti Pak Soleh akan berikan kartu semacam shortcut. Ada 2 jenis nanti ya. Yang pertama berisi beragam permasalahan lingkungan, dan yang kedua adalah solusinya. Bagaimana? Sudah siap untuk diskusi kelompok? Siap. Baik, silakan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kemudian masing-masing kelompok akan terbagi menjadi 2 kelompok kecil. Silakan. Ya. Nah, setelah mempelajari materi tadi, masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas. Hai teman-teman, yuk kita jaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan asri. Dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari iman. Diskusinya seru. Mana berkaryanya?
saatnya kita untuk unjuk kerja. Tepuk tangan. Kali ini tim kami membuat poster dengan judul Kami Hidup, Kamu Hidup. Ini untuk masa depan yang baik. Poster ini menceritakan anak sekolahan yang melakukan kerja bakti dan membersih lingkungan sekitar. Kebersihan lingkungan. Masalah pertama membiarkan air keran mengalir terus saat mencuci piring atau sikat gigi. Solusinya? Menyediakan ember untuk mencuci dan mematikan keran saat tidak digunakan. Sudah sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang saatnya kita untuk masuk pada penilaian. Ya, untuk kelompok visual, secara garis besar ya, kelompok visual. Nah, tadi secara diskusi kelompoknya sudah bagus, kemudian membuat posternya juga bagus, estetik, menarik. Nah, presentasinya juga sudah cukup bagus. Hanya PD-nya yang ditambahi lagi. Bagaimana, siap? Berapa kira-kira nilainya? 100. Tepuk tangan. Bagaimana, senang? Kelompok auditori tadi sudah membuat konten ya dengan semangat sekali. Wah, ya insya Allah nanti kalau bisa diupload di media sosial akan bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang yang mau menjaga lingkungan. Nah, kira-kira berapa ya nilainya ya? Ya, tadi sebenarnya sudah cukup bagus, hanya saja kerja sama kelompoknya yang perlu sedikit ditingkatkan. Begitu ya. Dan ketika pemilihan kata-kata nanti boleh lebih bervariasi lagi. Nah, untuk itu kelompok auditori nilainya adalah 9. Oke. Tadi menjodohkan ya dari permasalahan lingkungan beserta solusinya. Secara diskusi ya cukup bagus ya dan bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian juga dipresentasikan dengan baik. Untuk itu nilai kalian adalah sekarang masalah akan minta dari kalian untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir tadi. Coba siapa yang bisa memberikan sedikit kesimpulan, angkat tangan. Oke, Delisa, bagaimana coba? Jadi tuh kesimpulannya kita tuh bener-bener harus menjaga lingkungan banget, Pak. Soalnya kan banyak orang yang kayak ngebuang sampah sembarangan kayak ke sungai, jadinya banjir dan merusak lingkungan. Sesuai riwayat hadis Al-Bukhari, kebersihan itu sebagian dari iman. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi kita manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga keseimbangan dengan tidak merusak alam, mencemari air dan udara atau merusak habitat hewan dan tumbuhan. Lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya menjadi tempat yang nyaman, tapi juga sebagai bukti rasa syukur kita dan bukti ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Peduli lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tapi juga merupakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalian sudah luar biasa, Pak Soleh punya sesuatu. Dalam tindak lanjut ini, Pak Soleh punya oleh-oleh untuk kalian. Apa yang kira-kira? Kita akan disajikan aktivitas tentang menjaga lingkungan banyak sekali. Kemudian kalian sesuaikan dengan kondisi kalian. Apakah kalian sering melakukannya, atau jarang, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Tinggal di checklist. Bisa? Bisa. Kemudian nanti minta catatan kepada orang tua kalian terkait aktivitas tersebut. Seperti ini bentuknya ya. Ini akan Pak Soleh bagikan. Nah, seperti ini. Oke, ini dibawa pulang. Silakan nanti berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua masing-masing. Semoga orang
menjaga lingkungan, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang taat kepada Allah, dan lingkungan kita jadi bersih, sehat, dan kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Amin Allahumma amin. Baik, Pak Salah Kiri, pertemuan pada hari ini kita tutup dengan berdoa bersama, mengucapkan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3.